Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang negara Amerika Serikat. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Mikael Ivander Krisnayana, Sahra Ihya Isnandar, Muhammad Faiza Rizal Hausan, dan Ulfatul Mukaromah. Pertama, mari kita bahas sejarah Amerika Serikat. Sejarah berdirinya Amerika Serikat cukup panjang. Sebelum ditemukannya benua Amerika Serikat oleh Christopher Columbus, hingga menjadi negara adidaya seperti sekarang. Spanyol merupakan negara pertama yang tiba di benua Amerika melalui ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1492. Kemudian disusul oleh Belanda dan Prancis. Selanjutnya, Inggris mengklaim teoritis kedaratan Amerika Utara pada 1497 dalam pelayaran John Cabot di lepas pantai Nova Scotia. Namun pada kenyataannya, mereka tidak memiliki saran maupun keinginan untuk mendukung klaim itu selama abad ke-16. Setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan, akhirnya, Inggris mendirikan koloni Jamestown pada tahun 1607. Pada akhir 1610, Inggris mengirimkan sekitar 50.000 narapidana ke koloni di Amerika. Koloni Inggris tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta mengembangkan sistem politik dan hukum sendiri. Meskipun demikian, perkembangan koloni Inggris merupakan hal buruk bagi penduduk asli Amerika, karena banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit yang dibawa oleh koloni, dan mereka kehilangan negeri mereka sendiri. Setelah koloni di Virginia didirikan, kemudian koloni-koloni di Amerika berkembang besar. Pada 1733, terdapat 13 koloni di Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1776, terjadi Revolusi Amerika. Revolusi Amerika timbul karena buruknya hubungan antara negara koloni dengan negara induk. Inggris berpendapat jika kaum koloni tidak berhak mempunyai pemerintahan sendiri, karena peranan mereka hanya untuk kepentingan Inggris. Pemerintah Inggris kemudian mencabut hak-hak kemerdekaan koloni, memberikan pajak yang besar, dan tidak memberikan perwakilan dalam pemerintahan. Sejak saat itu, Revolusi Amerika dimulai. Gagasan dan keinginan untuk merdeka dari Inggris terus menguat di pemimpin negara bagian Amerika Serikat. Pada 4 Juli 1776, ke-13 koloni mendeklarasikan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris yang disahkan oleh Kongres Kontinental kedua. Sebanyak 13 koloni setuju terhadap deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Amerika Serikat resmi lepas dari Inggris, meski sejumlah perang masih terjadi. Secara geografis, Amerika Serikat terletak di kawasan benua Amerika Utara yang memiliki luas sekitar 9.825.675 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah utara berbatasan dengan Kanada dan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko dan Meksiko. Amerika Serikat merupakan negara pantai yang terdiri dari 30 negara bagian pantai dengan garis pantai sepanjang lebih dari 12.000 mil. Terdapat 5 pantai yang berbeda, yaitu Atlantic Coast, Pacific Coast, Gulf Coast, Arctic Coast, dan Lake State. Iklim di negara Amerika Serikat terbagi menjadi 3, yaitu iklim laut sedang yang basah, terdapat di daerah pantai barat bagian utara Amerika Serikat. Iklim subtropis terdapat di dataran bagian selatan dan sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Iklim kering terdapat di dataran tinggi Colorado, Butte Basin, dan Central Plain. Kondisi demografi tercatat per Sabtu 10 Juli 2021, jumlah populasi Amerika Serikat adalah 332.981.983 jiwa.
Agama mayoritas yang ada di Amerika Serikat adalah Kristen Protestan, yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dengan populasi Kristen Protestan terbesar di dunia dan jumlah penganut aliran Kristen terbanyak di dunia. Selain itu, juga terdapat agama Katolik Roma, Islam, Yahudi, Hindu, Buddha, Mormonisme, dan sebanyak 22% tanpa agama. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari orang berkulit putih, negro, dan etnis lainnya. Penduduk asli Amerika adalah orang-orang Indian. Penduduk Amerika Serikat yang ada di Alaska terdiri dari orang Eskimo, Indian, dan Aleut. Amerika Serikat merupakan negara industri, yang berarti mata pencaharian didasarkan oleh pekerjaan industri seperti buruh industri, perdagangan, atau menjadi pejabat-pejabat industri tersebut. Meskipun demikian, pekerjaan sektor pertanian masih dapat Bentuk negara Amerika Serikat atau disingkat dengan USA merupakan sebuah negara berbentuk federal yang terdiri dari 50 negara bagian, yang masing-masing negaranya tidak berdaulat. Negara bagian boleh memiliki konstitusi, kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri yang berdaulat. Dalam bahasa Inggris, Amerika Serikat bernama United States of America. Pada awal deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika Serikat hanya memiliki 13 negara bagian yang kemudian terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun hingga mencapai 50 negara bagian. Amerika Serikat yang beribukota di Washington DC ini terletak di benua Amerika bagian utara. Dari bendera Amerika Serikat kita dapat melihat 13 garis horizontal merah dan putih yang melambangkan 13 negara bagian pertama ketika Amerika Serikat merdeka. Sedangkan bintang yang berjumlah 50 yang terdapat pada bendera Amerika Serikat melambangkan 50 negara bagian Amerika Serikat saat ini. Sistem pemerintahan Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial, sehingga Presiden Amerika di samping memegang kekuasaan sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang disebut separation of power theory yang berasal dari ajaran Trias Politica Montesquieu membedakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu 1. Eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang kedua adalah legislatif, yaitu kekuasaan yang menyusun atau membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen atau disebut dengan kongres. Kongres terdiri atas perwakilan dari negara bagian dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengawasi dan memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya keseimbangan sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Kekuasaan yudikatif Amerika Serikat berada di tangan Mahkamah Agung yang bebas dan merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lainnya. Amerika Serikat menerapkan sistem kepartaian duipartai. Hanya terdapat 2 partai yang dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Republik dan Demokrat. Pemilu di Amerika menggunakan sistem distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon, hanya akan ada 1 pemenang. Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya. Dan tentu saja banyak suara yang terbuang, karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung. Dalam sistem pemilu di Amerika, pilihan rakyat tidak mutlak menentukan kemenangan seorang calon presiden atau kandidat, sebab dalam pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, Amerika Serikat memakai sistem Electoral College. Electoral College adalah dewan pemilihan yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan ini sudah berjanji di awal untuk memilih kandidat tertentu. Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden sebenarnya merupakan pemilu dengan cara tidak langsung, tetapi diwakilkan pada dewan pemilihan sebab pemenangnya ditentukan oleh para pemilih dalam Electoral College saat hari pencoblosan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.